Mari kita melakukan perjalanan waktu, sebuah ekspedisi imajinatif ke masa lampau yang begitu dalam, hingga membuat era dinosaurus terasa seperti baru kemarin. Kita akan mundur jauh, melampaui hutan-hutan purba yang rimbun, ke sebuah masa yang sangat asing, sebuah planet yang nyaris tak bisa kita kenali. Bayangkan, bumi sekitar 480 juta tahun yang lalu, selama periode Ordovisium. Di bawah permukaan lautan global, kehidupan telah meledak dalam sebuah karnaval evolusi yang hiruk-pikuk. Trilobit dengan punggungnya yang bersekat-sekat merayap di dasar samudra yang berlumpur. Cephalopoda raksasa dengan cangkang lurus, nenek moyang cumi-cumi dan gurita, berpatroli di perairan terbuka sebagai predator puncak pertama di planet ini. Terumbu karang purba yang dibangun oleh organisme yang berbeda dari karang modern, mulai membentuk struktur-struktur kompleks pertama, menciptakan kota-kota bawah air yang ramai. Lautan adalah sebuah metropolis yang penuh dengan persaingan, predasi, dan drama evolusioner. Namun, jika kita mengangkat pandangan kita ke atas permukaan air, ke hamparan daratan yang luas, pemandangannya sama sekali berbeda. Daratan pada masa itu adalah sebuah dunia yang sunyi, steril, dan nyaris kosong. Super benua Gondwana terhampar di bawah langit yang mungkin memiliki rona oranye atau ungu pucat karena komposisi atmosfer yang berbeda. Namun di permukaannya nyaris tidak ada kehidupan yang kasat mata, tidak ada suara dengungan lebah, tidak ada kepakan sayap kupu-kupu, tidak ada kicauan burung atau auman binatang buas. Keheningan itu absolut, hanya dipecah oleh siulan angin yang menyapu bebatuan dan suara ombak yang tak kenal lelah mengikis pantai. Permukaan daratan adalah sebuah gurun bebatuan yang dipanggang oleh sinar matahari yang ganas tanpa lapisan ozon yang sepadat sekarang untuk melindunginya. Yang ada hanyalah regolit, lapisan debu dan pecahan batu, bukan tanah subur seperti yang kita kenal. Namun, kehidupan tidak sepenuhnya absen di beberapa area lembab, di dekat tepi laut, di sekitar mata air purba, atau di daratan banjir. Terhampar karpet tipis kehidupan. Ini adalah dunia mikro, sebuah lapisan hijau keabu-abuan yang dikenal sebagai kerak kriptogam. Lapisan ini merupakan komunitas perintis yang tangguh, terdiri dari lumut primitif, alga, cyanobacteria, dan jamur, yang semuanya berpegangan erat pada permukaan batu. Merekalah yang pertama kali melakukan pekerjaan monumental, mengubah batu menjadi tanah. Melalui sekresi asam dan proses pembusukan, mereka secara perlahan menggerogoti mineral, menciptakan kantong-kantong pertama materi organik. Di antara kerak ini, beberapa tanaman perintis pertama yang berkerabat dengan lumut dan hornwort modern berjuang untuk melepaskan diri dari ketergantungan mutlak pada air. Daratan adalah sebuah benua baru yang maha luas, sebuah frontier kosong yang menunggu untuk ditaklukkan oleh para pionir pertama yang cukup berani untuk meninggalkan keamanan lingkungan akuatik mereka yang telah menjadi rahim kehidupan selama miliaran tahun. Para penakluk pertama daratan bukanlah hewan-hewan besar bertulang belakang. Evolusi jarang sekali bekerja dengan lompatan dramatis seperti itu. Ia bekerja dalam skala kecil dengan makhluk-makhluk sederhana namun tangguh dari filum Arthropoda, kelompok hewan dengan kerangka luar dan tubuh beruas-ruas yang sudah sukses di lautan. Nenek moyang dari kalajengking, lipan, kaki seribu, dan laba-laba adalah beberapa di antara penjelajah pertama ini, membawa dinah tubuh mereka yang sudah teruji ke lingkungan yang baru dan keras. Fosil-fosil dari periode Silur menunjukkan jejak-jejak pertama dari makhluk-makhluk ini di darat, bukti langkah-langkah tentatif mereka keluar dari air. Di antara gelombang migrasi awal ini, terdapat satu kelompok yang kelak akan menjadi dinasti paling sukses, paling beragam, dan paling melimpah dalam sejarah kehidupan di darat. Hexapoda atau serangga, nenek moyang serangga modern, kemungkinan besar adalah makhluk kecil yang hidup di perairan tawar atau di zona internal yang lembab. Mereka mungkin mirip dengan springtail atau kolembola, serangga primitif tanpa sayap yang masih membutuhkan kelembapan tinggi untuk bertahan hidup.
Meninggalkan dunia air adalah sebuah pertaruhan evolusioner yang luar biasa. Daratan menawarkan serangkaian tantangan mematikan yang sama sekali baru. Pertama adalah risiko kekeringan. Di udara terbuka, air menguap dengan cepat dari tubuh. Yang kedua, gravitasi terasa jauh lebih kuat tanpa daya apung air untuk menopang tubuh. Yang ketiga, fluktuasi suhu jauh lebih ekstrim daripada di lautan yang stabil. Yang keempat, radiasi ultraviolet dari matahari jauh lebih intens dan merusak. Namun, para arthropoda ini memiliki serangkaian praadaptasi yang secara kebetulan membuat mereka sangat cocok untuk menghadapi tantangan ini. Eksoskeleton kitin mereka yang di lautan berfungsi sebagai baju zirah terhadap predator. Di darat, secara kebetulan berfungsi sebagai penghalang kedap air yang mengurangi penguapan. Kaki mereka yang berruas-ruas yang digunakan untuk merangkak ke dasar laut ternyata sangat efisien untuk berjalan di permukaan padat. Untuk mengatasi masalah pernafasan, mereka mengembangkan inovasi brilian, sistem trakea, sebuah jaringan tabung-tabung udara internal yang bercabang ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen secara langsung ke sel-sel tanpa memerlukan paru-paru, atau sistem peredaran darah yang efisien. Imbalan bagi mereka yang berhasil sangatlah besar. Daratan menawarkan sumber makanan baru dari karpet tanaman primitif dan jamur yang belum tersentuh. Dan yang terpenting, selama jutaan tahun pertama, daratan adalah surga yang bebas dari predator. Langkah pertama nenek moyang serangga ke darat bukanlah sekedar berpindah habitat. Itu adalah sebuah revolusi, sebuah deklarasi niat untuk mengklaim sebuah dunia yang baru dan kosong. Mereka adalah astronot pertama di planet bumi, meninggalkan dunia normal mereka untuk menjelajahi lingkungan alien yang menjanjikan masa depan tak terbatas. Evolusi seringkali digambarkan sebagai proses yang lambat dan bertahap, sebuah penyempurnaan kecil dari generasi ke generasi. Namun, terkadang sejarah kehidupan diselingi oleh momen-momen eureka. Sebuah inovasi tunggal dapat muncul dan mengubah aturan main secara fundamental, membuka ranah kemungkinan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dalam kisah epik serangga, ada 3 inovasi besar yang menjadi kunci supremasi mereka yang tak tertandingi di darat. Selama puluhan juta tahun setelah invasi pertama mereka ke darat, serangga tetap menjadi makhluk tanah. Mereka merayap di antara bebatuan dan vegetasi rendah. Dunia mereka sebagian besar terbatas pada 2 dimensi. Mereka adalah bagian dari ekosistem lantai hutan, hidup di antara serasah daun dan batang-batang tanaman awal. Kemudian, sekitar 400 juta tahun yang lalu, pada periode Devon, terjadi sebuah lompatan evolusi terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah mereka. Beberapa serangga menjadi makhluk hidup pertama di planet ini yang menaklukkan udara dengan mengembangkan kemampuan untuk terbang. Asal-usul sayap serangga masih menjadi subjek perdebatan ilmiah yang intens, sebuah misteri yang memikat para ahli biologi evolusioner. Hipotesis utama yang paling diterima adalah hipotesis lobus paranotal. Hipotesis ini menyatakan bahwa sayap berevolusi dari tonjolan-tonjolan kaku di sisi segmen dada atau toraks. Tonjolan ini awalnya memungkinkan memiliki fungsi lain. Mungkin mereka berfungsi sebagai radiator atau panel surya, membantu serangga kecil berdarah dingin ini menyerap panas matahari lebih cepat di pagi hari. Atau mungkin mereka berfungsi sebagai alat stabilisasi saat melompat. Seiring waktu, seleksi alam mungkin mendukung individu dengan lobus yang sedikit lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk meluncur lebih jauh dari tanaman tinggi ke tanaman lain untuk menghindari predator atau mencapai sumber makanan baru. Dari meluncur, hanya tinggal selangkah evolusi lagi, pengembangan sendi dan otot di pangkal lobus, untuk mengubahnya menjadi sayap yang dapat mengepak dan menghasilkan daya angkat aktif. Apapun asalnya, begitu struktur ini mampu menghasilkan daya angkat dan daya dorong, dunia serangga berubah selamanya. Penerbangan memberi mereka 3 keuntungan strategis yang luar biasa. Pertama, kemampuan untuk melarikan diri dari predator darat seperti amfibi awal dan arthropoda pemangsa lainnya dengan cepat dan efisien. Di hadapan bahaya, mereka tidak lagi harus berlari dan bersembunyi. Mereka bisa lenyap ke dimensi ketiga.
Yang kedua, kemampuan untuk mencari sumber makanan seperti spora atau bagian tanaman yang bergizi dan menemukan pasangan di area yang jauh lebih luas dan sebelumnya tidak terjangkau. Dunia mereka meluas secara eksponensial. Yang ketiga, kemampuan untuk menyebar ke habitat-habitat baru, melintasi penghalang geografis seperti sungai, danau, atau medan berbatu yang sebelumnya tidak dapat dilewati. Langit yang sebelumnya merupakan ruang kosong yang tak bernyawa, kini menjadi jalan raya evolusioner. Para penerbang paling awal yang kita kenal dari catatan fosil berasal dari periode karbon sekitar 360 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, konsentrasi oksigen di atmosfer jauh lebih tinggi daripada sekarang, sekitar 35% dibandingkan 21% saat ini, yang memungkinkan serangga tumbuh hingga ukuran raksasa. Langit pada periode ini didominasi oleh capung purba seperti Megameura dengan lebar sayap hingga 75 cm. Ini seukuran elang. Mereka adalah predator udara yang menakutkan, penguasa pertama langit di planet bumi. Para penerbang awal ini yang tergolong dalam kelompok Paleoptera, seperti capung dan kerabatnya yang telah punah, memiliki desain sayap yang kuat namun primitif. Sayap mereka terhubung ke toraks dengan sendi yang kaku, yang berarti sayap mereka tidak bisa dilipat. Sayap mereka selalu terbentang ke samping, bahkan saat beristirahat, seperti pesawat terbang tempur yang diparkir. Desain ini sangat efektif untuk terbang cepat dan bermanuver di udara terbuka. Tetapi sangat membatasi gaya hidup mereka saat mendarat. Mereka tidak bisa merangkak ke dalam celah sempit, bersembunyi di bawah kulit kayu, atau menggali tanah tanpa merusak sayap mereka yang besar dan berharga. Gaya hidup mereka terikat pada ruang terbuka. Kemudian, sekitar 350 juta tahun yang lalu, di tengah hutan-hutan rawa raksasa pada periode karbon, muncul sebuah inovasi baru yang tampak sepele, namun pada kenyataannya sangat revolusioner. Sayap yang bisa dilipat di atas tubuh. Kelompok serangga yang mengembangkan kemampuan ini dikenal sebagai Neoptera, yang berarti sayap baru, memiliki mekanisme sendi dan otot yang jauh lebih kompleks. Sebuah lempeng sklerit kecil di pangkal sayap berfungsi sebagai engsel, memungkinkan mereka untuk memutar dan melipat sayap mereka ke belakang, rata di atas perut mereka saat tidak digunakan. Ini adalah sebuah terobosan yang mengubah permainan. Tiba-tiba, serangga bisa memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Mereka bisa menjadi penguasa di udara, tetapi juga bisa kembali menjadi penjelajah daratan yang gesit dan tersembunyi. Serangga bersayap lipat bisa merangkak di bawah batu, menyelinap ke dalam serasah daun yang lebat, menggali liang di tanah, atau bersembunyi di dalam bunga dan buah yang sedang berkembang. Kemampuan untuk menyimpan sayap mereka membuka jutaan ceruk ekologis baru dan cara-cara baru untuk hidup dan bertahan. Inovasi ini sangat sukses sehingga hari ini lebih dari 99% dari semua spesies serangga bersayap adalah anggota dari kelompok Neoptera. Dari kecoa dan belalang sembah hingga kumbang dan lalat, kemampuan untuk melipat sayap adalah salah satu kunci utama kesuksesan dan keanekaragaman mereka yang luar biasa. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, pada akhir periode karbon dan awal periode Permian, muncul keajaiban evolusi berikutnya yang akan menjadi dasar bagi kesuksesan kelompok serangga paling dominan saat ini, metamorfosis sempurna. Sebelum inovasi ini, sebagian besar serangga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam siklus hidup ini, serangga muda yang disebut nimfa menetas dari telur dan tampak seperti versi miniatur dari serangga dewasanya, hanya saja tanpa sayap dan organ reproduksi yang matang. Nimfa akan berganti kulit beberapa kali, tumbuh lebih besar di setiap tahap, dan secara bertahap mengembangkan kuncup sayap eksternal. Yang terpenting, nimfa dan dewasa seringkali hidup di habitat yang sama dan memakan makanan yang sama. Ini berarti mereka saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, sebuah konflik mitra spesies yang membatasi potensi populasi. Metamorfosis sempurna memperkenalkan strategi siklus hidup 4 tahap yang jenius, sebuah mahakarya pembagian kerja biologis, telur, larva, pupa, lalu dewasa. Inovasi ini secara fundamental memecah persaingan antara generasi muda dan generasi dewasa. Mari kita bahas yang pertama, tahap larva.
Bentuk larva seperti ulat pada kupu-kupu, belatung pada lalat, atau jentik-jentik pada nyamuk menjadi mesin makan yang terspesialisasi. Ia tidak memiliki sayap, seringkali tidak memiliki mata majemuk, dan bagian tubuhnya disederhanakan secara radikal. Fokus biologis tunggalnya adalah untuk makan dan tumbuh, mengumpulkan energi dan nutrisi yang akan dibutuhkan untuk sisa hidupnya. Larva adalah tahap pertumbuhan. Yang kedua, tahap pupa. Ini adalah tahap reorganisasi total yang tampak pasif dan luar, tetapi secara internal merupakan salah satu proses paling dramatis dalam biologi. Di dalam cangkang pupa yang protektif, kepompong atau krisalis, tubuh larva secara harfiah mencair menjadi subsel-sel. Jaringan dan organ larva dihancurkan melalui proses histolisis. Kemudian dari kelompok-kelompok sel khusus yang disebut cakram imaginal yang telah tertidur di dalam tubuh larva sejak awal, tubuh dewasa yang sama sekali baru dibangun dari nol dalam proses yang disebut histogenesis. Ini adalah tahap transisi yang ajaib, sebuah kebangkitan Phoenix biologis. Tahap dewasa. Bentuk dewasa atau imago seperti kupu-kupu, lalat, atau kumbang yang muncul dari pupa adalah mesin reproduksi dan penyebaran. Fokusnya bukan lagi pada pertumbuhan, melainkan untuk terbang, mencari pasangan, dan bertelur untuk memulai generasi berikutnya. Karena larva dan dewasa seringkali memiliki bentuk, habitat, dan sumber makanan yang sangat berbeda. Misalnya, ulat pemakan daun di pohon, dan kupu-kupu penghisap nektar yang terbang di antara bunga. Mereka secara efektif hidup di dua dunia terpisah. Mereka tidak bersaing satu sama lain. Strategi pembagian kerja seumur hidup ini terbukti sangat sukses, sehingga kelompok serangga Holometabela, termasuk ordo raksasa seperti Coleoptera atau kumbang, Diptera atau lalat, serta Lepidoptera atau kupu-kupu dan ngengat, kini merupakan sekitar 85% dari semua spesies serangga yang mendominasi hampir setiap ekosistem darat. Dengan 3 inovasi besar ini, penerbangan, sayap lipat, dan metamorfosis sempurna, serangga telah memiliki semua perangkat dasar yang mereka butuhkan untuk mendominasi dunia. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan keanekaragaman yang dipicu oleh interaksi mereka yang semakin kompleks dengan bentuk kehidupan lain, mengubah wajah planet ini selamanya. Selama ratusan juta tahun, landscape daratan didominasi oleh warna hijau dan coklat. Hutan-hutan terdiri dari pakis, konifer, dan tanaman primitif lainnya yang mengandalkan angin atau air untuk penyerbukan, sebuah metode yang tidak efisien dan untung-untungan. Kemudian, sekitar 140 juta tahun yang lalu, di tengah era dinosaurus atau periode kapur, dunia berubah warna. Tanaman berbunga muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dalam salah satu diversifikasi tercepat dalam sejarah evolusi. Bunga adalah sebuah inovasi reproduksi yang brilian, sebuah papan iklan yang menarik perhatian, tetapi mereka membutuhkan bantuan, yakni kurir, untuk memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya dengan presisi. Serangga dengan kemampuan terbang dan keanekaragaman mereka adalah kandidat yang sempurna untuk pekerjaan ini. Maka dimulailah salah satu kemitraan paling penting dalam sejarah kehidupan, hubungan simbiosis mutualisme antara serangga dan bunga. Aliansi ini memicu ledakan keanekaragaman bersama. Serangga mendapatkan imbalan yang melimpah berupa nektar yang kaya energi. Sebagai gantinya, mereka menjadi agen penyerbukan yang sangat efisien, jauh lebih baik daripada angin. Evolusi lebah, kupu-kupu, ngengat, dan banyak jenis lalat serta kumbang menjadi sangat terkait erat dengan evolusi bunga. Mulut serangga yang sebelumnya digunakan untuk mengunyah atau menusuk berevolusi menjadi berbagai bentuk belalai, disesuaikan untuk menjangkau nektar di dalam bunga dengan bentuk dan ukuran tertentu. Sebagai balasannya, bunga berevolusi untuk menghasilkan warna, aroma, dan bentuk yang menarik bagi penyerbuk spesifik mereka. Bunga yang diserbuki oleh lebah seringkali berwarna biru atau kuning dan memiliki pemandu nektar yang hanya terlihat di bawah sinar ultraviolet.
Dalam hal ini hanya bisa dilihat oleh lebah. Bunga yang diserbuki oleh ngengat seringkali berwarna putih pucat, beraroma kuat dan membuka di malam hari. Hubungan intim ini mendorong spesiasi, di mana evolusi bunga baru mendorong evolusi serangga penyerbuk baru. Dan sebaliknya, aliansi ini secara fundamental membentuk kembali ekosistem darat di planet kita, menciptakan dunia yang penuh warna dan aroma yang kita kenal sekarang. Di tengah ledakan keanekaragaman ini, beberapa kelompok serangga membawa evolusi ke tingkat selanjutnya dengan mengembangkan tingkat organisasi tertinggi yang dikenal dalam biologi, perilaku sosial yang kompleks. Semut, beberapa spesies lebah dan tawon, serta semua spesies rayap berhenti bertindak sebagai individu-individu yang mementingkan diri sendiri dan mulai berfungsi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Mereka menciptakan superorganisme, di mana koloni secara keseluruhan bertindak seperti satu individu tunggal. Dalam superorganisme ini terdapat pembagian kerja yang ekstrim. Sebagian besar individu atau para pekerja bersifat steril atau tidak bereproduksi dan mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk melayani koloni, mencari makan, merawat anakan, membangun dan mempertahankan sarang. Sementara itu, hanya satu atau beberapa individu, biasanya ratu dan pejantan, yang bertanggung jawab penuh untuk reproduksi. Dari sudut pandang evolusi Darwinian klasik, ini tampak seperti sebuah paradoks. Mengapa seorang individu mengorbankan kemampuannya untuk bereproduksi demi orang lain? Jawabannya terletak pada genetika. Pada Hymenoptera, misalnya, karena sistem penentuan jenis kelamin yang unik, saudara betina dalam satu sarang sebenarnya lebih dekat secara genetik satu sama lain daripada dengan ibu atau anak mereka sendiri. Dengan membantu ratu atau ibu mereka menghasilkan lebih banyak saudara perempuan, para pekerja secara efektif menyebarkan lebih banyak gen daripada jika mereka bereproduksi sendiri. Kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam jumlah besar memungkinkan mereka untuk mencapai hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh serangga soliter. Mereka membangun sarang raksasa dengan arsitektur yang kompleks dan sistem ventilasi pasif seperti gundukan rayap yang menjulang tinggi. Mereka mampu mengumpulkan sumber daya secara massal, memonopoli area yang luas. Beberapa bahkan mengembangkan pertanian, seperti semut pemotong daun yang membudidayakan jamur di kebun bawah tanah mereka, atau semut lain yang memerah susu kutu dan untuk mendapatkan madu embun. Mereka juga mampu mempertahankan wilayah mereka dengan pasukan tentara yang terorganisir. Kemunculan masyarakat serangga ini menjadikan mereka kekuatan ekologis yang dominan, seringkali menyusun sebagian besar biomasa hewan di suatu area. Tentu saja, kesuksesan dan kelimpahan serangga yang luar biasa tidak luput dari perhatian. Mereka menjadi sumber makanan yang melimpah, sebuah prasmanan protein dan lemak yang siap santap, dan hal ini memicu evolusi kelompok-kelompok predator baru yang berspesialisasi dalam memburu mereka. Munculnya burung modern setelah kepunahan dinosaurus, evolusi kelelawar dengan kemampuan ekolokasi mereka di era Eosen, dan kebangkitan mamalia pemakan serangga lainnya memicu perlombaan senjata evolusioner yang intens dan terus berlangsung hingga hari ini. Untuk bertahan hidup, serangga mengembangkan serangkaian strategi pertahanan yang luar biasa, menunjukkan kreativitas evolusi yang tak ada habisnya. Beberapa menjadi master kamuflase. Belalang sembah anggrek meniru bunga dengan sempurna untuk menyergap penyerbuk sekaligus bersembunyi dari predator. Serangga tongkat dan serangga daun menyerupai ranting dan daun dengan sangat meyakinkan. Dan yang lain mengembangkan pertahanan kimia. Mereka memproduksi racun, rasa yang tidak enak, dan zat-zat menjijikan. Kumbang koksi dan kupu-kupu seringkali mengiklankan ketidaklezatan mereka dengan warna-warna cerah yang mencolok. Sebuah sinyal visual yang menyatakan, "Jangan makan saya beracun." Kumbang pengebom memiliki salah satu sistem pertahanan paling dramatis. Ia menyemprotkan cairan kimia panas dari ujung perutnya dengan suara letupan yang terdengar. Beberapa lagi mengembangkan senjata fisik, sengat pada lebah dan tawon yang merupakan modifikasi dari ovipositor atau alat peletak telur. Ini adalah alat pertahanan yang sangat efektif
Rahang yang kuat pada kumbang tentara atau semut tentara dapat memberikan gigitan yang menyakitkan. Dalam salah satu contoh koevolusi yang paling menakjubkan, beberapa spesies ngengat yang aktif di malam hari mengembangkan telinga yang mampu mendeteksi sinyal ekolokasi ultrasonik dari kelelawar. Ketika mereka mendengar ping dari kelelawar, mereka dapat melakukan manuver menghindar yang tiba-tiba di udara. Beberapa ngengat harimau bahkan melangkah lebih jauh, menghasilkan sinyal ultrasonik mereka sendiri untuk mengacaukan radar kelelawar atau untuk mengiklankan bahwa mereka beracun. Ini adalah peperangan elektronik di langit malam, sebuah bukti dari tekanan selektif yang intens. Sepanjang sejarah kehidupan di bumi yang panjang dan penuh gejolak, telah terjadi beberapa peristiwa kepunahan massal yang menghapus sebagian besar spesies di planet ini. Serangga telah hidup dan bertahan melalui setidaknya 4 dari 5 peristiwa besar ini, termasuk peristiwa kepunahan Permian Trias atau The Great Dying yang memusnahkan 96% kehidupan laut dan 70% kehidupan darat, serta peristiwa kapur Paleogen yang terkenal karena memusnahkan dinosaurus non-unggas 66 juta tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa begitu tangguh? Bagaimana dinasti mereka bertahan sementara raksasa seperti dinosaurus tumbang? Jawabannya terletak pada kombinasi dari beberapa faktor kunci yang membuat mereka menjadi penyintas ulung. Ukuran mereka yang kecil memungkinkan mereka untuk bersembunyi di tempat-tempat aman, di dalam tanah, di bawah kulit kayu, di dalam kayu mati, atau di air tawar, yang melindungi mereka dari dampak terburuk bencana seperti kebakaran hutan global atau hujan asam. Kebutuhan sumber daya mereka yang minim juga menjadi keuntungan besar. Siklus hidup mereka yang cepat, seringkali hanya beberapa minggu atau bulan, memungkinkan populasi mereka untuk pulih dengan sangat cepat setelah bencana. Kemampuan mereka untuk terbang memungkinkan mereka untuk menyebar dan mencari habitat baru yang masih layak dihuni. Banyak dari mereka adalah pemakan detritus, memakan materi organik yang membusuk, yang mana akan sangat melimpah setelah ekosistem runtuh. Dan yang terpenting, keanekaragaman mereka yang luar biasa berarti bahwa selalu ada beberapa kelompok yang secara kebetulan memiliki sifat yang tepat untuk bertahan dari krisis apapun yang datang. Kepunahan massal bagi serangga seringkali hanya membersihkan panggung dari para pesaing besar dan membuka jalan bagi radiasi adaptif baru. Hasil dari perjalanan evolusi selama 480 juta tahun ini adalah dunia yang kita lihat sekarang. Meskipun kita sering dengan sombong menganggap era saat ini sebagai zaman mamalia atau bahkan zaman manusia, dari sudut pandang keanekaragaman hayati, jumlah individu, dan biomasa, kita sebenarnya hidup di planet serangga. Serangga adalah kelompok hewan paling beragam dan melimpah di planet ini. Titik. Para ilmuwan telah mendeskripsikan lebih dari 1 juta spesies serangga, dan perkiraan konservatif menyebutkan masih ada 4 hingga 5 juta spesies lagi yang belum ditemukan, menghuni setiap sudut tersembunyi di dunia. Jika kita mengumpulkan semua spesies hewan yang diketahui di bumi, sekitar 90% diantaranya adalah serangga. Jumlah mereka secara individu benar-benar mengejutkan. Diperkirakan ada sekitar 10 kuintiliun serangga yang hidup di bumi pada saat tertentu. Biomasa gabungan semut saja diperkirakan setara atau bahkan melebihi biomasa gabungan seluruh umat manusia. Mereka adalah roda penggerak yang tidak terlihat namun vital di hampir setiap ekosistem darat. Mereka menyerbuki lebih dari 80% tanaman berbunga, termasuk sepertiga dari tanaman pangan yang kita makan. Mereka adalah tim pembersih planet, menguraikan bangkai, kotoran, dan kayu mati, mendaur ulang nutrisi kembali ke tanah. Mereka adalah fondasi dari jaring makanan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi sumber makanan krusial bagi burung, kelelawar, reptil, amfibi, ikan, dan bahkan mamalia. Tanpa serangga, ekosistem kita akan runtuh. Kisah evolusi serangga adalah salah satu saga terbesar dalam sejarah kehidupan. Ini adalah cerita tentang inovasi radikal, adaptasi yang cerdik, dan ketahanan yang tak tertandingi. Dari penaklukan daratan yang sunyi oleh nenek moyang mereka,
penemuan penerbangan yang revolusioner yang membuka dimensi baru, pengembangan strategi siklus hidup yang jenius dalam bentuk metamorfosis, hingga pembangunan peradaban sosial yang kompleks dan perlombaan senjata tanpa akhir. Mereka telah menunjukkan hampir setiap cara yang mungkin untuk mencapai kesuksesan evolusioner. Perjalanan panjang mereka mengajarkan sebuah pelajaran fundamental tentang kehidupan di bumi. Untuk menguasai dunia, kita tidak harus menjadi yang terbesar, terkuat, atau paling cerdas dalam pengertian manusia. Kita harus menjadi yang paling adaptif, paling kreatif dalam menghadapi tantangan, dan yang paling tangguh dalam menghadapi perubahan. Mereka adalah para makhluk pertama daratan, dan setelah hampir setengah miliar tahun di tengah-tengah dunia yang telah kita bentuk, mereka tetap menjadi penguasa kecil yang tak terbantahkan di planet kita. Mereka ada di udara yang kita hirup, di tanah yang kita injak, dan di makanan yang kita tanam. Sebuah bukti abadi dari kekuatan evolusi yang tak kenal